Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi hari ini melanjutkan dari yang sebelumnya masih tentang transformasi linear dari RM ke RM. Nah, untuk materi ini khusus kita bahas tentang sifat transformasi linear. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang transformasi linear, kemudian transformasi geometri kita sudah bahas. Nah, yang di sini kita akan bahas tentang sifat-sifat yang ada pada transformasi linear ini. Yang pertama, transformasi linear satu-satu. Di sini transformasi linear yang menyatakan vektor-vektor. Kemarin kita sudah bahas ya, apakah nanti itu suatu vektor atau titik, itu tergantung nanti pada kebutuhannya begitu. Simbol-simbolnya hampir sama. Di sini memetakan vektor-vektor yang berbeda ke vektor-vektor yang lain begitu. Ini salah satu contohnya di sini transformasi linear dari R2 ke R2 yang merotasikan setiap vektor pada sudut theta di sini. Nah, ini kita sudah banyak bahas kemarin ya. Jadi kalau ini kemarin untuk merotasikan kan ada apa namanya? Ada beberapa bentuk lah. Kemudian dari teori transformasi itu kita mendapatkan matrik standarnya dari masing-masing transformasi itu. Nah, di sini contohnya itu adalah transformasi setiap vektor merotasikan setiap vektor dengan atau pada sudut theta di sini. Nah, secara geometris eh, jika U dan V merupakan vektor berbeda pada R2 maka eh, transformasi pada U dan transformasi V yang dirotasikan ini juga akan berbeda. Jadi kalau misalkan di sini misalkan U dirotasikan sejauh sudut theta ini menghasilkan TU, V ini juga menghasilkan TV gitu. Ini dari gambar ini jelas kedua-duanya ini berbeda begitu ya. Nah, kemudian eh, contoh yang lain, jadi kalau di sini, kalau kalau transformasinya merupakan rotasi dengan sudut theta ini kan nanti bisa misalkan ada misalkan W di mana W-nya misalkan di sini, W-nya misalkan garis ini ya kan tetap dirotasikan sepanjang theta. Nah, kalau ini W berarti transformasinya kira-kira di sini nanti TW itu di sini begitu. Jadi semuanya akan berbeda tergantung dari vektor yang dirotasikan hasilnya. Kemudian contoh yang lain di sini misalkan untuk transformasi dari R3 ke R3 ini didefinisikan sebuah transformasi proyeksi ortogonal. Ini juga kita sudah bahas kemarin ya. Proyeksi ortogonal di R3 pada bidang XY. Jadi apa diproyeksikan terhadap bidang X. Maka titik yang berbeda dari garis vertikal yang sama terpetakan ke titik-titik yang sama pada bidang X karena di titik manapun ini kan semuanya diproyeksi ortogonal ke bidang X. Jadi kalau secara gambar misalkan titik P diproyeksikan ke bidang X ini yang di bawah ini M di sini berarti transformasi dari P Q juga ke M juga karena ada pada hasil proyeksi ortogonalnya pada bidang XY. Jadi baik titik P ataupun titik Q di sini hasilnya titik M di mana titik M-nya ya sama proyeksi Q ke M, proyeksi P juga ke M. Nah, kemudian di sini ada definisi suatu transformasi linear dari R ke Rn ke Rm ini disebut satu-satu jika T itu memetakan vektor-vektor yang berbeda pada Rn. Jadi dari sini ke vektor-vektor yang berbeda pada Rm. Jadi kelihatan ya kalau misalkan contoh yang pertama tadi kan setiap U yang menghasilkan TU gitu. V, TV. Nah, eh di sini dari definisi ini sintak vektor W dari hasil
setiap vektor W dalam darah hasil transformasi linear satu T tepat ada satu vektor X sedemikian sehingga Tx itu sama dengan W gitu. Ya ini sekali lagi ini masing-masing hasilnya akan berbeda tergantung dari X yang kita masukkan. Jadi di sini X ini ada X1, X2 dan sebagainya. W jadi nanti yang merupakan daerah hasil juga akan banyak sesuai dari daerah asalnya. Nah, dari sini kita melihat dari contoh yang tadi, gambar yang tadi, bahwa gambar yang pertama itu adalah satu-satu. Kenapa? Karena setiap vektor yang dirotasikan di sini, eh, setiap vektor yang dirotasikan kan mempunyai apa, darah hasil yang berbeda dari masing-masing ini. Artinya setiap U, TU dari gambar ini kelihatan. Nggak mungkin kan misalkan asalnya dari sini, kemudian di bawahnya ini misalkan di sini ada vektor yang lain dirotasikan sepanjang U ini menjadi TU juga nggak mungkin. Tetap pergeserannya itu sebesar sudutnya. Beda halnya dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu dimanapun titiknya, misalkan saya tambahkan titik yang lain di sini, di R ketika diproyeksikan ke bidang X pasti ke M juga begitu. Jadi setiap titik yang koordinat apa X, Y-nya sama, hanya Z yang berbeda, pasti nanti hasilnya ada di M semua. Jadi dari gambar satu kita melihat dari gambarnya saja sudah kelihatan ya. Kalau gambar pertama itu satu-satu, kalau gambar yang kedua ini eh, bukan transformasi linear, tidak satu-satu di sini istilahnya. Oke, sekilas seperti itu. Kemudian di sini ada teorema lagi jika adalah suatu matrik n kali n, di mana transformasi A ini adalah R ke n, maka ada A ini transformasinya didefinisikan perkalian dengan A, maka pernyataan-pernyataan ini ekuivalen. Artinya, kalau misalkan sudah dinyatakan bahwa transformasi A itu adalah satu-satu, maka semua atau tiga pernyataan ini berlaku begitu ekuivalen. Jadi kalau misalkan sudah dibuktikan bahwa ini satu-satu, maka pasti matrik A-nya dapat dibalik gitu. Dapat dibalik ini berarti mempunyai inverse. Jadi nanti ada A inverse-nya. Kemudian dari hasil dari A dari transformasi A itu adalah Rn begitu. Nah, ini ke semuanya. Jadi kalau misalkan sama, misalkan ini kita buktikan bahwa A dapat dibalik, otomatis yang ini juga harus terbukti begitu. Karena kita sudah bahas tadi tentang transformasi linear yang satu-satu. Jadi kalau misalkan nanti bisa dibuktikan apa hmm, matrik A-nya atau matrik standarnya dapat dibalik atau punya inverse, maka itu sudah terbukti bahwa itu satu-satu begitu. Jadi membuktikan satu saja dari kesemuanya ini sudah otomatis berlaku begitu. Jadi contohnya misalkan operator rotasi transformasi dari R2 ke R2 ini yang diilustrasikan tadi pada gambar pertama itu kan sudah jelas satu-satu ya. Nah, berarti dari teorema ini harus juga terbukti bahwa dari hasil T haruslah semua entry R2 dan bahwa matriks standar T pasti dapat dibalik atau mempunyai inverse begitu. Mempunyai inverse itu kalau kita bahas sudah di materi apa materi kemarin ciri-cirinya adalah determinannya tidak sama dengan nol karena untuk mencari inverse itu rumusnya adalah satu per determinan dikalikan dengan adjoinnya. Jadi di sini yang pertama kita mau menunjukkan bahwa hasil dari T adalah semua entry dari R2. Ya, di sini kan sudah jelas ya bahwa ketika dimasukkan tadi X-nya itu ya menghasilkan TX atau di sini dikumpulkan menjadi vektor W begitu. Kemudian kalau ini hmm, apa di sini jelas karena vektor X itu diperoleh dengan merotasikan W pada X
eh, apa eh, eh, min theta ini maksudnya ini membuktikan bahwa itu dapat dibalik begitu. Artinya kalau misalkan di gambar yang pertama yang ini itu kan yang pertama eh daerah hasilnya di R2 semua ya. Kalau misalkan kita menginputkan U di dimensi 2, tentu hasilnya di dimensi 2 juga kayak gitu. Kemudian tadi merotasikan ke min apa? T, anggaplah di sini yang anu ya, saya hapus dulu. Ini saya hapus semua dulu. Jadi U itu hasil transformasinya TU atau di situ disebut dengan W gitu atau X, TX dengan W. Nah, merotasi W dengan sudut min theta itu sama dengan U, itu sama dengan X tadi. Jadi merotasi ini sejauh min theta berarti asalnya ke sini, berarti sekarang ke sini ke bawah ini min theta itu hasilnya ya kembali menjadi U. Jadi itu ya otomatis membuktikan bahwa itu apa namanya dapat dibalik begitu atau mempunyai inverse. Gitu. Jadi eh, dari ini berarti ya apa namanya terbukti. Jadi pertama karena sudah itu teoremanya kan ada tiga dapat dibalik satu-satu dan dari hasilnya adalah Rn. Nah, sesuai gambar itu sudah dinyatakan bahwa transformasinya satu-satu, tinggal kita membuktikan dua yang lain. Nah, di sini untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa hasil T adalah entry R2 harus menunjukkan bahwa vektor W pada R2 adalah bayangan dari semua vektor X di bawah T gitu. Ini kan jelas ketika kita masukkan X atau U tadi jadi TX gitu, TU atau V di TV. Di hasilnya juga pasti di R2. Kemudian ini untuk membuktikan apa namanya dapat dibaliknya itu ketika dari W merotasikan apa W itu dengan sudut yang sama besarnya tapi negatifnya atau dibalik ya, itu menghasilkan X kayak gitu. Jadi kalau rotasi matriks standarnya kan ini ya cos min sin cos min sin cos. Nah dari sini juga eh, apa bisa dihitung itunya apa namanya kalau secara geometri dari gambar kita bisa melihat bahwa dari W tadi bisa dibalik ya. Nah, kalau dari sini sendiri matriks standarnya adalah ini, kita buktikan apakah ini mempunyai inverse. Artinya paling gampang kita buktikan bahwa di sini determinannya tidak sama dengan W. Kalau di sini kita cari determinannya cos min sin sin di sini cos theta, ini cos theta, ini determinannya ini sama dengan cos kuadrat. Cos kuadrat theta min berarti dikurang ini jadi plus sin kuadrat theta. Nah, ini malah hasilnya satu ya, ya tidak nol begitu. Nah, eh, kalau misalkan di sini T inverse-nya berarti satu per satu per determinannya satu per satu ya. Kemudian kalikan adjoinnya kan AD min BC. AD sorry, A di sini ditukar, A dan D ditukar jadi adjoin untuk matriks asalnya A B C D itu ini ditukar DA, ini min B, yang ini min C gitu. Adanya berarti di sini cos ditukar ya tetap cos theta. Kemudian di sini min B ini berarti sin theta. Ini jadi min sin theta. Yang ini cos theta. Gitu. Jelas ada apa namanya? Ada eh,
inverse-nya begitu. Ini kalau dari segi apa kita buktikan dengan cara ini bahwa ini dapat dibalik atau mempunyai inverse. Yang jelas kita dengan membuktikan bahwa determinannya tidak nol saja sudah cukup begitu. Kita mengatakan bahwa ini mempunyai inverse. Nah gitu. Kemudian operator proyeksi yang tadi diserahkan pada gambar bukan satu-satu. Dan di sini apa namanya? Kalau misalkan dari teorema itu ya kita membuktikan bahwa bukan semua entry itu di R3, kemudian matriks standarnya tidak dapat dibalik. Nah, itu hmm, jadi di sini untuk pembuktian itu kan sembarang vektor W yang di luar XY punya sifat ini karena semua bayangan di bawah T terletak pada bidang XY. Jadi ini untuk pembuktian nomor 2. Oke, jadi begitu. Jadi di sini untuk membuktikan bahwa untuk membuktikan bahwa bukan semua entry, berarti kan ada entry yang apa? Entry R3 yang tidak apa ditemukan di R3 yang merupakan hasil bagian dari ini. Jadi di sini kan yang apa? Eee, yang bukan merupakan entry kan jelas karena setiap entry yang dimasukkan kemudian dilakukan transformasi dengan proyeksi ortogonal ini pasti hasilnya di bidang XY semua begitu. Nah, kemudian kalau misalkan matriks standar dari proyeksi ortogonal untuk bidang XY itu kan ini ya selain apa di sini anggaplah kalau di sini X ini Y Z-nya 0 kayak gitu. Ini kemarin sudah kita bahas bentuk metrik standarnya. Nah, kalau dibuktikan dari sini bahwa apa namanya membuktikan bahwa ini adalah punya inverse atau tidak, ya dari sini kita bisa lihat kalau ini matriks standarnya, kemudian kita mau hitung determinannya, di sini pasti sama dengan nol. Determinan ini teori determinan yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ketika ada satu baris di situ nol semua atau kolom di situ nol semua, maka pasti determinannya sama dengan nol. Jadi di sini jelas ini satu baris ini semuanya nol semua. Untuk kolom nol semua, maka pasti determinannya sama dengan nol. Sesuai teori yang telah disebutkan tadi bahwa ketika determinannya nol, pasti dia tidak mempunyai inverse. Hmm, oke. Kemudian kalau ini kita sudah bahas tadi operator linear satu-satu, di sini misalkan ada transformasi A, di mana itu adalah sebuah operator linear satu-satu, maka A pasti dapat dibalik sesuai teorema yang sebelumnya. Kemudian transformasi dari A inverse ini adalah operator linear, operator ini disebut inverse dari transformasi A. Operator linear ini A dan TABS ini saling membatalkan dampak dalam pengertian bahwa untuk semua X dalam Rn. Artinya ketika dilakukan transformasi A, kemudian dilanjutkan dengan A inverse, dikembalikan lagi, ya akan kembali ke X lagi begitu. Kalau misalkan digambarkan eh, ya kayak tadi ya, jadi dari U ke TU kembali lagi ke U lagi begitu. Nah, kalau misalkan kita ini kan berarti seperti halnya ke apa kayak fungsi komposisi gitu ya. Jadi kalau misalkan TA dilakukan inverse terlebih dahulu terhadap X, tadi kita melakukan mengalihkan TA itu mempunyai matriks standar A, TA inverse itu mempunyai matriks standar A inverse. A ini sebuah matrik, A kalikan A inverse itu kan sama dengan identitas, maka sama dengan X itu sendiri. Sebaliknya, kalaupun ini TA terlebih dahulu, kemudian diinverskan sama A inverse kalikan A, itu sama dengan identitas begitu.
Nah, ini kalau misalkan di apa di sesuai teori fungsi komposisi, maka bentuk seperti ini A inverse A kalikan apa A inverse itu sama dengan transformasi dengan identitas hingga kemana-mana hasilnya. Atau sebaliknya dari TA inverse ke TA itu sama di sini hasilnya adalah T identitas. Kemudian kalau misalkan digambarkan kira-kira seperti ini begitu. Jadi dari X kita memetakan X ke W, dia ke sini, kemudian dari W ke X dia T inverse-nya ya kan kembali lagi begitu. Atau berangkat dari W di inverse-kan, kemudian dilakukan ya akan kembali ke sini terlebih dahulu begitu. Jadi ini yang dimaksud tadi apa istilahnya tadi? Saling membatalkan begitu ya artinya kalau dilakukan dilanjutkan begitu asalnya dari transformasi A kemudian transformasi A inverse dia seakan-akan tidak melakukan apa-apa begitu kembali ke X lagi karena sesuai gambar yang ini ya jadi kalau dari sini dilakukan TA menjadi W ini hasilnya W dilakukan inverse kembali lagi ke X. Eh, kemudian misalkan ini contoh, misalkan anggaplah T itu adalah transformasi dari R2 ke R2. Ini adalah operator yang merotasikan setiap vektor ke dalam Rn pada sudut theta. Sehingga ini metrik standarnya untuk rotasi. eh, jadi T itu merotasikan dengan sudut min theta. Jadi sebenarnya kan maksudnya pertama kalau tadi contohnya itu adalah dari sini misalkan ini U kemudian di sini T. U ini kalau dari sini ke sini adalah sudutnya theta gitu. Kalau dari sini ke sini sudutnya adalah min theta gitu. Jadi eh, apa namanya dikembalikan dengan sudut negatifnya. Begitu. Walaupun sebenarnya di sini sesuai definisi yang tadi, jadi di sini tadi kan kalau bentuk bentar, hasil dari T inverse itu kan sama dengan eh, ini ya, ya oke yang ini maksudnya. Ini kan menghitung dengan cara kata tadi. Jadi asalnya ini T-nya dicari determinannya, kemudian dikali dengan adjoinnya, hasilnya adalah metrik yang ini. Metrik ini sebenarnya sama halnya dengan nilai dari negatifnya, karena cos theta itu sama dengan cos min theta. Nah, sedangkan sin itu sama dengan negatifnya. Artinya karena kalau misalkan eh, kelihatan dari hasilnya itu ya akan kelihatan kenapa seperti itu. Atau kalau misalkan ini digambarkan dalam grafik eh, s- ini satu di sini, min satu kira-kira di sini, min satu. Nah, kalau apa cos itu dari sini. Eh, situ di sini berapa? 360. Jadi dia akan begini. Karena di sini di sudut yang sama di sini 90. Ini 180, ini 270 begitu. Di sini juga 90. Nah, di sudut X-nya di sini, X-nya 45, di sini min 45, ini min 90 berarti ini sudut hasil cos-nya sama. Cos positif dan cos negatifnya sama hasilnya. Tapi kalau sin itu tidak sama karena grafiknya begini. Nanti dia akan begini. Pada sudut 45 di sini dia negatif untuk sudut negatif, tapi di positif dia positif gitu. Nah, kecuali misalkan sin itu di kuadran 3 dan 4 itu negatif, tapi di kuadran 3 dan 4 yang negatif, sudutnya hasilnya malah positif begitu.
Makanya di sini cos min theta itu sama dengan theta min cos min theta karena tanpa tanpa ini nilai sin min theta itu sama dengan min sin theta. Makanya kalikan min di sini hasilnya sin theta begitu. Nah, ini juga sama. Artinya bentuk dari transformasi itu sama dengan nilai dari sudut negatifnya sebenarnya begitu. Kemudian eh, misalkan di sini diminta untuk menunjukkan operator linear R2 R2 yang didefinisikan oleh persamaan W1 sama dengan 2x1 plus 1, W2 sama dengan 3x1 plus 4x2. Di sini apakah ini satu-satu? Kemudian kedua, tunjukkan apa T inverse-nya. Jadi untuk membuktikan bahwa itu adalah satu-satu atau tidak, kita lihat saja matriks standarnya, matriks standar dari bentuk matrik ini yang dihasilkan. Di sini kan kalau misalkan ditulis dalam bentuk yang seperti persamaan linear ini kan 2, 1, 3, 4. Ini X1, X2 begitu. Ini matriks standarnya. Kita lihat saja matriks standar di sini apakah untuk mengatakan itu satu-satu, apakah determinan dari matrik ini nol. Kalau nol berarti bukan satu-satu. Tapi kalau tidak nol, berapapun hasilnya, yang penting itu tidak nol, maka pasti dia mempunyai inverse. Kalau mempunyai inverse, pasti transformasi linear ini adalah satu-satu gitu. Begitu. Jadi, pertama, oke, ini bentuknya dari sini berarti matriks standar adalah 2, 1, 3, 4. Jadi yang pertama kita membuktikan matrik ini dapat dibalik dan matrik standar untuk T inverse-nya adalah ini. Jadi dari sini kita cari determinan dari 2, 1, 3, 4 itu berarti 8 min 3 sama dengan 5. Berarti T inverse-nya sama dengan 1/5. Kalikan ini dibalik 4 dan 2 min 1 min 3. Hasilnya sama dengan matriks standar saya langsung tulis di sini 4/5 min 1/5 min 3/5 dan yang terakhir 2/5 begitu. Kemudian bayangannya atau hasil dari bentuk ini kalau ditanya W1, W2 ya tinggal dimasukkan atau dikalikan ke sini ya. Jadi matrik ini 4/5 min 1/5 min 3/5 2/5 kalikan dengan W1 kali W2. Nah, gitu. Ditulis dalam bentuk seperti ini boleh itu atau ditulis hasilnya. Kalau hasilnya berarti di sini 4/5 sorry 4/5 P1 min 1/5 W2. Kemudian yang kedua kalau di dalam matrik min 3/5 W1 plus 2/5 W. Ini adalah hasilnya. Oke, gitu ya hasilnya. Kemudian kita lanjutkan sifat-sifat kelinearan. Jadi ini apa suatu transformasi Rn ke Rm ini adalah linear jika hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor U dan V pada Rn dan setiap skalar C. Nah, sifat-sifat apa saja yang berlaku? Di sini ada dua, TU plus V sama dengan TU plus V. Kemudian T di sini C adalah skalar, skalarnya bisa dikeluarkan. Kita kerjakan transformasinya ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk membuktikan dua teorema ini kita anggap bahwa setiap T transformasi itu adalah sebuah transformasi linear. Ini kan tadi transformasi itu seperti yang kita pelajari di sebelumnya itu kan hasilnya ada bentuk matriks standarnya.
Atau bisa kita anggap TU itu berarti matriks standar dikalikan dengan U begitu. Nah, anggaplah A itu adalah matriks standar untuk T. Maka sifat-sifat ini berlaku gitu. TU plus V itu kan mengalihkan matriks standar dengan U plus V begitu. Karena ini matriks, ini berlaku A kali U tambah A kali V. Jadi kita balikkan A-nya menjadi T, TU plus TV. Ini juga berlaku. Sama halnya dengan perkaliannya, TCU hanya kita transformasi kita ubah dengan matriks standarnya. Nah, karena ini adalah sebuah matrik, kita apa namanya skalarnya kita bisa kalikan di terakhir. Nah, bentuk ini hanya kita ganti dengan T begitu. Jadi dua teorema ini terbukti. Kemudian eh sudah ini ya. Kemudian, oke, sifat yang pertama ini bisa diperluas untuk, 3 atau lebih banyak suku. Jadi misalkan ada di sini 3 suku, U, V, dan W, kita gunakan sifat yang tadi, kita, tambahkan masing-masing begitu. Ini juga pasti berlaku untuk, untuk Rn gitu. Makin banyak vektornya ya pasti juga akan tetap berlaku. Ini contoh untuk yang 3, pembuktiannya bentuknya seperti ini. 4, ya tentu dengan cara seperti ini kita bisa membuktikan juga. Nah, kemudian ini ya yang tadi ya, jadi bentuk-bentuk seperti yang lebih umum untuk sampai eh, V-nya sampai K misalkan ya tetap akan berlaku sifat yang tadi begitu. Nah, misalkan sekarang kita anggap A itu adalah E1, E2, dan E3 adalah vektor-vektor. E1-nya adalah ini apa namanya memisahkan bentuk-bentuk matrik identitas itu ya kita pecah dan anggap A itu adalah matrik yang vektor kolomnya berturut-turut adalah eh, transformasi E1, T2, dan Tn sebanyak berapa dimensinya sebenarnya ini. A itu kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Tergantung dari banyaknya matriknya. Di mana E1, E2, dan sampai En itu disebut dengan vektor basis standar untuk Rn. Untuk R2 dan R3, vektor ini yang panjangnya 1 dan terletak pada sebuah koordinat atau ditulis dengan vektor satuan. Ini kemarin sudah kita bahas, ini vektor-vektor E itu. Kalau tergantung ini ya, sebenarnya kalau digabung itu menjadi sebuah identitas. Jadi kalau pada pada eh, yang dimensi 2 misalkan dituliskan 0, 1, 1, 0. Sorry. 1, 0, 0, 1. Ini vektor E-nya kita ambil di sini E1, ini E2. Maka E1 sama dengan 1, 0, E2-nya adalah 0, 1 gitu. Bentuk yang 3 dimensi seperti ini E1, ini E2-nya, ini E3. Nah, ini untuk berlaku untuk yang E sampai N. Ini kita sudah apa bahas di sebelumnya faktor basis standar ini. Nah, ini jika ini adalah suatu transformasi linear dan E itu adalah vektor-vektor basis standar N, maka matriks standar untuk T itu adalah ini ya telah kita yang seperti yang dibahas tadi. Kemudian misalkan transformasi ini proyeksi ortogonal pada bidang XY. Kalau dituliskan dalam bentuk uh, bentuk matriks standarnya ini ya 100 100 karena ini proyeksi ortogonal terhadap bidang XY. Tadi matriks standarnya kan 100 semua. Hanya ini adalah E1-nya, ini E2-nya, ini E3. Ini 0 semua. Kemudian misalkan matrik transformasi L3 ke 3 ini adalah perkalian dengan matrik A ini. Kemudian bayangan vektor basis standarnya dapat dibaca langsung dari kolom-kolom A. Jadi dari kolom ini adalah uh, apa bayangannya atau hasilnya. Jadi kalau misalkan tergantung proyeksinya sih. Jadi kalau misalkan proyeksinya adalah proyeksi yang secara umum begitu, jadi transformasi ini E1, TAE1-nya
ya dikalikan hasilnya ini langsung hasilnya gitu. Kemudian untuk A2 ini hasil yang di sini, ini E1, E2, ini hasilnya ya. Kalau standarnya kan kayak tadi tergantung dari bentuk transformasinya itu apa. Kalau tadi proyeksi ortogonal di E3-nya nol semua begitu. Jadi ini bentuk E-nya ditulis dalam bentuk materi begini, ini langsung masing-masing hasil dari ini. Kita langsung bisa membaca dari bentuk matriknya ini. Kemudian misalkan di sini ada sebuah L, itu adalah sebuah garis pada bidang XY yang melalui titik asal melalui 0,0 ya, dalam bentuk sudut theta terhadap sumbu X yang positif, di mana sudutnya itu antara 0 dan pi. Pada gambar A itu ada transformasi R2 ke R2 adalah operator linear yang memetakan setiap vektor ke proyeksi ortogonal pada L. Jadi gambarnya seperti ini, gambar A. Jadi kalau misalkan ini adalah L, kemudian transformasi R2 itu adalah proyeksi ortogonal terhadap L, maka dimanapun titiknya dia akan diproyeksikan terhadap garis ini gitu. Misalkan kita ngambil titik atau vektor di sini, ditarik ke sini, nanti ini proyeksi ortogonalnya akan ke L itu. Jadi itu kemudian di sini diminta tentukan matriks standar untuk T, dan kemudian cari proyeksi ortogonal vektor X 1,5 pada garis yang melalui titik asal yang membentuk sudut eh, pi sudut tetanya adalah pi per 6. Pi per 6 itu berarti pi itu 180. Berarti pi per 6 itu 30. Yang langsung positif. Nah, dari sini ini kita lihat untuk gambar-gambarnya. Yang pertama untuk menentukan matriks standar itu kan matriks standarnya T adalah TE1 dan TE2. Untuk karena ini rotasi, matriks standarnya itu adalah cos theta min sin theta dan cos theta. Ini matriks yang standar untuk rotasi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di gambar B ini, sorry, di gambar yang ini kita akan pertama kan eh, rotasi ini kan ini E1-nya kan terhadap X, ini E2-nya terhadap Y begitu. Nah, kita lihat dari gambar ini kalau terhadap X di sini X yang di kita ngambil apa namanya garis apa namanya yang kayak tadi ya matriks satuan yang pada X, ketika kita proyeksikan di sini dia akan menghasilkan TE1 di sini. Nah, panjangnya ini adalah cos theta dengan menggunakan ya sifat theta ya. Theta itu kan eh, samping per miring. Jadi itu ini kita theta. Kemudian untuk sumbu Y, misalkan kita ambil Y itu sama ya matriks standar tadi matriks satuannya di sini YE2, kita tarik ke kita proyeksikan ke garis L ini, dia akan menghasilkan untuk panjangnya adalah sin theta begitu. Jadi dari sini berarti untuk TE1 itu adalah cos theta, maka dari T1 kita ambil yang apa yang pada ini dulu ya. Dari sini berarti TE1 kalikan cos theta, kemudian TE1 kalikan sin theta. Maka dari sini TE1-nya adalah cos, cos kali cos adalah cos kuadrat, cos kali sin ya cos sin atau sin cos sama saja. Kalau untuk perkalian. Kemudian tadi untuk yang gambar 5C memproyeksikan apa uh, garis Y itu pada garis L itu dia menghasilkan sin theta sehingga kita dari sini ya E2-nya itu TE2 cos uh, cos theta TE2-nya sin theta. Nah, di sini kita sama-sama masukkan di sini untuk apa namanya? Untuk dari masing-masingnya ini kita TE2-nya kita gantikan dengan sin, ini sin cos, cos min sin sehingga matriks standarnya dia akan menjadi cos kuadrat yang ini kita masukkan ke sini. Cos kuadrat theta, cos kuadrat sin theta, ini ini sin theta cos theta sama ini sin theta cos theta, ini sin kuadrat
theta. Nah, dari sini berarti matriks standarnya itu tinggal kita masukkan ya. Tadi yang diminta itu eh, sin theta. Sin tetanya kan tadi pi per 6 ya. Pi per 6 di sini pi per 6-nya adalah setengah. Karena pi per 6 itu 30 ya. Sin 30 itu adalah setengah. Cos 30 itu adalah setengah akar 2. Kemudian maka dari A-nya tadi matriks standarnya yang ini. Dari matriks standar itu kita tinggal masukkan ke sini. Kita hitung gitu. Jadi eh, ini cos kuadrat theta. Cos theta tadi kan setengah akar 3. Setengah akar 3 kalau dikuadratkan seperempat 3 3 per seperempat kalikan 3 gitu. Akar 3 kuadrat kan 3 ya. Kemudian ini hasil yang kedua, ini hasil yang ketiga, ini hasil yang keempat. Nah, karena di sini yang diminta adalah eh, hasil dari titik 1,5, maka ya dari hasil ini kita kalikan hasilnya itu sama dengan 3 ini ya, hasil 3 per 4 plus 5 per 4 akar 3. Maka ini hasilnya adalah karena ini sama-sama 4, ini 3 plus 5 akar 3 begitu. Nah, sama yang ini juga. Yang ini berarti akar 3 per 4 ditambah 1/4 kali 5 atau 5 per 4. Nah, di sini akar 3, sorry, akar 5 per 4. Akar 3 plus 5 per 4 begitu. Jadi ini hasilnya. Begitu ya. Oke. Atau kalau misalkan di notation horizontalnya hasil transformasi dari 1,5 itu adalah ya tinggal ditulis dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk titik seperti ini sebenarnya. Oke, begitu contohnya. Kemudian ini, misalkan ini A itu adalah sebuah matriks N kali N, dan lambda itu adalah disebut adalah suatu nilai eigen dari A, itu jika tak ada vektor tak nol yang X, sedemikian sehingga dituliskan AX sama dengan lambda X, atau secara ekivalen dituliskan dengan lambda I min A kalikan X itu sama dengan 0 gitu. Kemudian vektor-vektor 0 X yang memenuhi persamaan ini disebut vektor eigen dari A yang berkaitan dengan lambda. Nilai eigen dan vektor eigen ini dapat didefinisikan untuk operator berlian pada R, N. Jadi, jika ada transformasi Rn ke Rn, itu adalah suatu operator linear, maka suatu skalar lambda disebut nilai eigen dari transformasi T ini. Jika ada suatu matriks X tak nol pada Rn, sedemikian sehingga Tx sama dengan lambda X. Kemudian vektor-vektor tak nol yang memenuhi persamaan ini disebut dengan vektor eigen. Nah, ini secara interpretasi geometri dari vektor eigen. Jadi di sini misalkan lambda lebih dari 0 untuk operator linear AX sama dengan lambda X yang memanfaatkan X dengan faktor lambda. Itu kalau lambdanya antara 0 dan 1. Atau di sini merenggangkan apa namanya? Memanjang ya kalau lambdanya ternyata lebih dari atau sama dengan 1 begitu. Kemudian kalau lambdanya negatif di sini eh, membalik arah begitu. Ya sama, membalik arahnya itu memanfaatkan jika antara 0 dan min 1. Merenggangkan kalau ternyata lebih besar dari eh, min 1 sebenarnya ya. Atau di sini apa kalau lambdanya ternyata, makanya di sini ada apa namanya? Ada nilai mutlaknya. Kalau ternyata di sini ternyata min 2 begitu, lebih 2 lebih dari 1 kan, itu
merenggangkan atau memanjangkan. Jadi kayak gini kira-kira secara interpretasi geometrinya. Jadi kalau misalkan ini X di sini, kalau antara 0 dan 1, ya dia ada di antara ini di bawahnya. Kalau dia lebih dari 1, dia akan lebih panjang. Kalau kurang dari min 1, antara min 1 dan 0, dia berbalik arah dengan panjangnya lebih kecil ya. Kemudian kalau ternyata lebih dari min 1 atau kurang dari min 1, dia membalik arah dan lebih panjang. Ini secara geometri kira-kira digambarkan dengan bentuk seperti ini. Kemudian contoh soal sini saya hanya ada dua soal. Ini kalau misalkan dari cerita yang pertama sebenarnya sini dari maksudnya dari eh, materi yang awal. Nanti kalau misalkan ini apakah proyeksi ortogonal pada bidang X di R2 itu apakah satu-satu ya tinggal dibuat apa ini X ini Y gitu. Apakah satu-satu kira-kira? Tentu tidak ya, karena dimanapun titiknya diproyeksikan ke X kayak gitu. Di sini diproyeksikan ke X kayak gitu. Makanya di sini ya tidak satu-satu begitu. Kalau pencerminan dia dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan berbeda. Kalau ini berarti di sini, kalau ini di situ, itu. Makanya untuk pencerminan dia pasti satu-satu. Kalau ini ya, kalau ini tidak. Persamaan terus sumbu X sama dengan Y, tentu pencerminan ya ya. Nah, kemudian cari matriks standarnya, kemudian definisikan, tentukan apakah operator tersebut satu-satu. Jadi, kalau misalkan untuk yang pertama, yang A, ini matriks standarnya anggaplah A, ini kan 8, 4, kemudian 2, 1. Ini matriks standarnya. Apakah satu-satu? Ya, dicari apakah determinan dari A itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak, berarti satu-satu. Kalau 0, berarti bukan satu-satu. Di sini, apakah berapa ini? 8 dikurangi 8, 0. Berarti ini tidak satu-satu. Nah, yang B dicoba saja dibuktikan apakah ini satu-satu atau tidak. Begitu untuk materi dari sifat dari transformasi linear ini. Kita akan lanjutkan ke materi sebelumnya selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.